yang pertama ngerasa beban itu saya, Mas. Kenapa? Karena begini, Mas Haji, Coach Haji Santoso posisinya adalah pelatih Persela Lamongan kan. Ya. Saya orang Lamongan, saya supporter Persela kan. Kalau tiba-tiba Coach Haji nanti pindah ke PSPS Pekanbaru, pasti wah ini KKN nih. Ini Miftah ini yang ini coba ngambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Bicara Bola. Bicara Bola kembali lagi bersama saya Ferry Kodrat alias Ferkot. Sahabat, sepak bola memang punya sejuta cerita. Sepak bola juga punya sejuta aksi. Aksi di dalam dan di luar lapangan. Dan PSPS punya cerita dari luar lapangan. Kisah mundurnya 3 pelatih muda berbakat Indonesia dan ex punggawa Primavera. Ada Kurniawan Dwi Julianto, ada Kurnia Sandi dan Ilham Ramadona. Dan sahabat Bicara Bola, untuk membahas soal bagaimana PSS ke depan, saya kedatangan teman saya yang sudah sekian purnama tidak ketemu. Saya di Jakarta, teman saya ini ada di Jawa Timur. Dulu kita sama-sama di lapangan, di Senayan. Dia termasuk ya junior saya lah. Tapi pemikirannya mengenai sepak bola sangat kritis. Saya suka manusia ini. Suka benar manusia ini. Selamat datang Bung Miftahul. Saya dulu manggilnya Fim ya. Fim. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Kenapa sore, Mas? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Ya, jadi waktu saya tuh gini loh, Fim. Ngelihat kamu itu terpanggil untuk telepon kamu ketika ada teman saya ngeliat di TV, dibilang, Om, itu kayak temannya Om tuh di TV, bilang gitu. Oh ya, coba diulangi. Oh iya ya, wah itu si Fim, saya bilang gitu kan. Ada apa dia di PSPS ya, saya bilang gitu. Makanya langsung telepon kan. Iya. Telepon, dan saya suka dengan Fim ini meskipun sudah di derajat yang sudah tinggi di sepak bola, tapi ketika masih saya telepon kok masih terima gitu loh. Saya senang banget. Saya senang banget itu. Karena Mas Ferkot ini senior. Dulu ketua saya kan. Enggak lah. Ya artinya begitu cerita dari sambungan telepon kita bicara. Iya Mas, aku sekarang jadi manajer PSPS. Wah luar biasa. Saya langsung luar biasa. Kalau gitu ayo saya ke podcast. Saya mau tahu apa setelah kejadian di PSPS kemarin. Saya mau tahu nih apa cita-cita kamu di situ kan segala macam. Dan yang menggelitik saya adalah ketika kamu bilang, aku ditelepon deh Mas sama Pak Gede. Apa ngomongnya? Fim, bantu aku. Nah itu kan. Nah omongan itu suatu yang menurut saya sangat sakral ya. Bantu aku artinya bahwa memang posisi Pak Gede sebagai ownernya PSPS saat itu memang posisinya sangat terjepit dengan hengkangnya pelatih 3 pelatih yang menurut saya cukup kompeten di sepak bola nasional. Iya. Iya kan. Nah gimana perasaan Fim ketika Pak Gede meminta Fim untuk membantu menangani PSPS? Awalnya sih kaget Mas. Ya sebenarnya yang cerita sebelum itu kan yang hubungi pertama ini Cak Ibnu Grahan. Oke. Kan Cak Ibnu ini kan sebagai direktur tekniknya PSF kan. Ya. Dan PSF kan ownernya juga Pak Pak Gede. Gede. Malam telepon, Mas Pak Gede minta ke Jakarta Mas ini. Wih, ini malam ini habis sholat maghrib ya Mas. Wah nggak ada kalau pesawat malam ya ada, cuma kan masa mendadak begini. Besok pagi lah saya ke Jakarta. Terus pagi ke Jakarta, habis itu Pak Gede telepon karena belum langsung ketemu kan sama Pak Gede. Pak Gede ada di luar kota waktu itu, mungkin kalau nggak salah di Semarang kalau nggak salah. Inilah ke Jakarta bantu ini ya, bantu PSPS ya, bantu apa? Anggap aja ini timmu sendiri lah, kelola seperti apa gitu. Saya jadi bingung loh.
Bukannya PSPS ini kan ada manajernya Mas Kurniawan kan, idola saya itu. Sampai hari ini apa ya, foto profil saya sama Mas Kurniawan ketika Mas Kurus itu terakhir main di tim nasional tahun 2008 kan, yang lawan Borussia Dortmund. Saya bilang kan masih ada Mas Kurus itu kan. Enggak, sudahlah, bantu. Waktu Pak Gede telepon sebenarnya saya udah di Jakarta, sudah sampai Jakarta, udah di mesnya PSF kan yang di Duren 3 itu. Terus oh ya udah kalau di Jakarta nanti kita ngobrol lah pas aku udah balik ke Jakarta gitu. Ya terus kita ketemu ngobrol bicara bantulah PSPS Pekanbaru ini karena semuanya sudah mundur ini. Apa ya, nyari di posisi seperti ini kan nggak mudah itu kan. Siapa yang mau bantu mengelola tim ini gitu. Yang terlintas di pikiran saya sih itu sih Mas. Sebenarnya kan 3 tahun terakhir ini saya hanya jadi penonton kan. Setelah sebelumnya sempat membantu di Deltras itu musim 2022 ya, saya break istirahat ya di rumah aja sama anak sama istri sama anak saya yang kecil dan istri kan di rumah. Terus tiba-tiba Pak Gede minta itu, saya lihat komitmennya Pak Gede terhadap sepak bola Indonesia aja kan. Beliau mau ngopeni banyak klub, mau ngopeni akademi. Ini sesuatu yang kok beliaunya minta dibantu kok sombong amat kalau saya nggak ini ya, nggak mau gitu kan. Akhirnya ya ke Jakarta saya lihat, ternyata memang sudah nggak ada Mas. Saya datang ke mes itu setelah pertandingan lawan Garuda Yaksa Mas. Datang ke mes mana? Mes Pekanbaru? Iya mes Pekanbaru. Waktu mes di Jakarta kan. Waktu itu PSPS main lawan Garuda Yaksa kan. Kan tinggal di mes yang di mesnya PSF yang di Jakarta kan. Jadi kan pertandingan kalau nggak salah waktu itu lawan Garuda Yaksa, terus pekan berikutnya main lawan Persikat Depok. Lah setelah pertandingan Garuda Yaksa saya ke situ memang nggak ada Mas. Jadi manajernya nggak ada, pelatihnya semua udah nggak ada. Duh, beneran memang nggak ada. Jadi waktu lawan Garuda Yaksa pelatihnya siapa? Kalau nggak salah itu yang di depan pelatih fisik kalau nggak salah, si Ricci kalau nggak salah kan. Itu. Nah, saya setelah pertandingan itu saya masuk ke mes. Saya mau bener ya situasinya. Ternyata memang udah nggak ada kan. Nggak ada, ya semuanya nggak ada, sudah nggak ada. Pelatihnya kan, kalau nggak salah kan manajernya Mas Kurniawan, pelatihnya Ilham Ramadona, ada Kurnia Sandi pelatih kiper, ada Ricci, terus ada Kristiawan kalau nggak salah ya. Terus ada kawan kita di lapangan itu dulu waktu liputan si Irwan kan. Irwan yang juga Primavera itu. Nggak ada semua di situ. Oh berarti bener ya, memang nggak ada itu. Oke. Nggak, Pak Gede memang sudah minta Fim untuk jadi manajer? Belum Mas. Belum. Baru besoknya beliaunya telepon. Terus Pak, saya kesini ngapain gitu kan. Kamu jadi manajer, kelola tim ini, pokoknya bantu mengelola tim ini lah. Sini anggap timmu sendiri, ngelola. Saya juga bingung. Tim sendiri. Gini, saya mikirnya begini. Kalau ini tim masih di tanah Jawa Mas ya, mungkin ketika ditinggal banyak orang, mungkin saya masih kenal 1-2 orang yang di lingkaran tim itu mungkin masih bisa saya ajak sharing kan. Ini tim dari Pulau Sumatera yang saya nggak pernah kenal kan. Yang bener Pak, iya wes lah itu. Besok kita ketemu. Ya setelah telepon itu besoknya baru kita ketemu Mas, ngobrol banyak. Saya nanya, Pak yang bener seperti apa? Terus tupoksi saya apa? Hak saya terhadap, hak itu dalam artian hak untuk tim ini loh, apa gitu kan. Terus dijelaskan panjang gini. Oh ya, oke lah gitu. Baru setelah itu Mas saya kenalan sama pemain Mas. Kenalan, karena juga nggak ada yang kenal kan pemainnya. Pelatihnya juga nggak ada kan. Ya untung waktu itu berapa hari ya? 3 hari menjelang lawan Persikat Depok kalau nggak salah.
Akhirnya caretakernya kan Cak Ibnu Ibnu Graham iya. kan, karena sebagai direktur tekniknya PSF, nyari pelatih kan nggak mudah kan di posisi itu, ditinggal semuanya. Caretakernya Cak Ibnu, terus manggil pelatih kiper Cak Abdul Rahman kan, anak Malang itu, sama pelatih fisiknya PSPS Pekanbaru musim yang lalu, si Abda Zamannya itu. Aji. Iya, zamannya Haji Santoso itu. Di situ hanya bertiga itu, Mas. Bertiga itu, terus kita ya rundingan, terus kita kenalan dulu sama pemain karena nggak ada yang kenal ini. Dan saya juga nanya ke siapa juga kan nggak tahu, Mas. Dari situ kebetulan kan ada Hari Nur kan, ada yang senior Hari Nur. Saya sempat ngobrol sama Hari Nur. Jadi Hari Nur menyampaikan bahwa kita juga bingung ini, kayak kita ini ayam yang kehilangan induknya. Mau bertanding besok itu siapa yang memimpin kita gitu kan. Kita ngobrol di situ. Meskipun saya juga belum benar-benar langsung klik gitu kan, karena saya masih bingung ini saya ngobrol sama siapa lagi ya soal timnya ini. Nggak ada yang kenal, Mas. Ya, gini Vim, kalau ketika owner menunjuk Vim sebagai manajer, secara internal nggak masalah. Ya. Nggak masalah secara internal, tim nggak masalah. Pemain pasti akan nurut karena ini manajer baru, ya kan. Tadi yang saya menarik, saya tarik benang merah dari ucapan Vim tadi bahwa aku kan di Sumatera, Mas. Ya. Iya kan, di Riau, dan kalau di Jawa aku masih bisa diskusi, tapi ini di Sumatera loh, Ya. gitu. Apalagi Vim kan masuk ke kandang, tanda kutip kandang macan nih, ya kan, dimana di situ sudah ada 3 korban yang keluar kan, ada desakan dari supporter. Nah kan yang saya mau tanya, ketika di kepala Vim gimana ketika wah saya harus ke Pekanbaru, saya harus menghadapi supporter nih. Apa yang Vim lakukan pertama kali ke supporter? Pasti supporter tuntutannya sama, semua supporter tuntutannya sama. Saya maunya menang kan itu. Itu kan pasti akan jadi beban tersendiri, ya kan. Sebenarnya yang kalau kita masuk ke suatu daerah baru, kerja baru, itu yang memang yang paling membuat kita agak gemeteran ya supporter sebenarnya. Kalau tim kan urusan internal, ya kan. Nah, apa yang ada di benak Vim ketika pertama kali ke sana? Mungkin sudah mengolah kata-kata, kan bisa biasa begitu kan, mengolah kata-kata untuk supporter. Nanti akan saya bertemu dengan supporter segala macam. Nah itu apa Vim? Ya di awal memang ya setelah diminta, terus saya lihat backgroundnya kenapa sih seperti ini. Memang sebelumnya kan udah viral itu kan, Mas ya, yang kejadian apa ya, PSPS Pekanbaru lawan PSMS Medan ya, ketika ada proses apa ngobrol di pinggir lapangan antara Mas Kurus sama Ilham dengan supporter itu kan. Saya itu salah satu jadi poin saya nanti masuk kan, dan itu juga sharing bareng Pak Gede waktu ngobrol sama Pak Gede, yaitu kita ngobrol 3 kali sebelum saya datang ke Pekanbaru kan, 3 kali ngobrol sama Pak Gede. Udah siap lah, ya siap aja Pak. Di benak saya sih, bagi saya saya selalu berpikir gini Mas, kritik itu oksigen. Nah, dan ini perlu bagi saya. Makanya begitu nanti kita pulang ke Pekanbaru, saya mau nggak mau harus dihadapi ini kan. Dan Pak Gede waktu itu ini sih pesan, nanti tetap jalin komunikasi dengan beberapa pihak. Nah saya kebetulan sama manajer yang musim yang lalu, saya langsung ya bicara banyak hal lah dengan beliau, Mas Edu kan, sama Bang Edu itu. Lalu saya ini inisiatif sendiri izin ke Bang Edu, karena Bang Edu kan kemudian ditempatkan sebagai CEO kan yang di kepengurusan yang baru ini. Saya izin, Bang, saya mau nemui teman-teman supporter, dan saya temui sendiri Mas teman-teman itu. Kita ngobrol sama Askar The King sama Kurvanot, dan waktu itu ya inisiatif saya. Awalnya saya nelpon pertama itu sama Askar The King ya, ngobrol sama Askar The King, minta waktu untuk saya kulon nuwun, kita ngobrol bareng. Cuma waktunya nggak ketemu, tapi setelah pertandingan PSPS lawan Sriwijaya, setelah itu
saya ajak ketemu, oke kita ketemu di satu tempat, kita ngobrol bareng. Ya saya jelaskan siapa saya, meskipun ya saya kan orang yang nggak terkenal kan. Saya tertarik dengan salah satu komentar di medsos waktu itu. Ini orang nemu di jalan di Cangking Pak Gede dijadikan manajer. Saya bilang ya itulah posisi saya memang orang yang ditemukan di jalan dibawa jadi manajer itu. Ya saya ngobrol banyak sama teman-teman supporter. Intinya saya tahu bahwa saya juga dulu juga pernah jadi supporter dan sampai hari ini juga jadi supporter kan. Saya tahu bahwa tuntutannya menang, tapi kondisi tim ini kan enggak seluruhnya teman-teman harus tahu gitu kan. Ada hal-hal yang itu ranahnya manajemen kan. Nah, saya bicarakan soal itu dan titik poin terpentingnya itu bahwa ya saya coba jalankan tim ini, kalau teman-teman menginginkan kemenangan ya kita akan berusaha untuk melakukan itu, tapi kalau ada sesuatu jangan langsung menuju ke teman-teman pemain. Kita kalau ada yang ganjel kita bertemu. Panggil saya, ketemu dengan saya atau ketemu dengan head coach, tidak dengan pemain. Dan kita bertemunya tidak di pinggir lapangan. Kita bertemu di luar lapangan. Itu dan teman-teman baik Askar The King maupun Kurvanotnya PSPS, saya sukanya mereka bisa menerima itu argumen itu. Iyalah. Yang benar memang harus ada pendekatan sehingga dialog menjadi tumpuan untuk bisa mensinergikan antara supporter dengan manajemen kan itu. Saya bilang dari awal ini mungkin kekurangan dialog nih, kurang keterbukaan, kurang komunikasi, itu bisa jadi loh, itu titik bahaya bisa di situ untuk mengelola sebuah tim itu loh. Artinya supporter ya. Oke, berarti kan tetap tuntutan supporter adalah menang, ya kan? Pasti itulah. Meskipun Fame sudah menjelaskan ya kita akan berusaha dengan kekuatan yang ada dulu sekarang, dengan apalagi habis ditinggal segala macam kan. Oke lah. Dan yang perlu diketahui kan Liga 2 musim ini kan berbeda Mas dari liga sebelumnya kan, karena ini 3 putaran. 3 putaran. Dan proses pergantian pemain itu jendela transfer window-nya kan di Januari dan itu ketika putaran kedua sudah jalan sekitar 5 pertandingan kan. Nah, itu kan ya itu kemarin saya jelaskan. Ya mau nggak mau saya harus jalan dengan skuad yang ada ini. Iya. Ya, berarti sabar menunggu sampai 10 Januari. 10 Januari kok nggak salah 10 mulai. Januari. Iya, itu kan dibuka transfer window-nya kan 10 Januari. Dan kalau dihitung memang dengan jumlah pertandingan sampai putaran ketiga kan memang 22 itu apa? Banyak ya? Banyak. 27 kalau nggak salah. Itu kan pas di angka tengahnya kan memang. Di tengah-tengahnya tanggal 10 Januari itu. Memang rada aneh nih. Ya. Putaran kedua sudah jalan baru bisa transfer window baru dibuka. Nah. Oke, akhirnya memutuskan untuk merekrut kembali seorang Aji Santoso. Bagaimana tanggapan supporter setelah kedatangan Coach Aji? Coach Aji kan musim sebelumnya kan berhasil membawa PSPS ke semifinal. Bahkan nyaris ke Liga Super League kalau nggak keganjal dengan Persijap. Ya kan? Iya. Waktu itu kan tuan rumahnya Persijap. Duel Aji Santoso versus Widodo. Saya masih ingat tuh, masih ingat banget tuh. Nah, gimana tuh dengan kedatangan Aji kembali ke PSPS? Sebenarnya yang pertama ngerasa beban itu saya, Mas. Kenapa? Karena begini, Mas Aji, Coach Aji Santoso posisinya adalah pelatih Persela Lamongan kan. Saya orang Lamongan. Saya supporter Persela kan. Kalau tiba-tiba Coach Aji nanti pindah ke PSPS Pekanbaru, pasti wah ini KKN nih. Ini Miftah ini yang ini coba ngambil. Tapi alhamdulillah ketika Persela ternyata lebih dulu mengakhiri kerjasama sama Coach Aji, dan setelah kita tahu Persela mengakhiri kerjasama Coach Aji dengan Persela itu kemudian ada komunikasi dengan Coach Aji kan, dan Coach Aji akhirnya masuk PSPS dan itu menjadi nilai positif di di mata teman-teman supporter, karena harapannya mereka memang
apa ya, dari awal ternyata mereka itu menginginkan Aji Santoso tetap bertahan kan. Dari awalnya dulu Dari ya. awalnya karena apa prosesnya apa musim sebelumnya yang prestasinya Bagus. dinilai sangat bagus itu kan. Ya, ya. Itu menumbuhkan harapan baru di apa ya, di internal PSPS Pekanbaru dan di eksternal dengan teman-teman supporter itu. Berarti supporter diminta bersabar dulu sampai dengan tanggal 10 Januari. Iya. Gitu. Terus apa target yang manajemen untuk Aji Santoso? Iya ya. Kalau kemarin kita bicara di internal, ya namanya pelatih kan, namanya kita pasti ingin seoptimal mungkin kalau bisa ke Liga 1 Mas ya. Tapi kan kita juga harus berhitung dengan komposisi, dengan waktu dan pertandingan. Kalau saya pribadi Mas ya bersaing dulu di grup barat kan. Karena ya kebetulan selisih poin sebenarnya nggak terlalu jauh kan. Cuma ya harus kerja ekstra keras. Karena ada Garuda Yaksa yang sampai hari ini belum terkalahkan kan. Garuda Yaksa di poin teratas 20. Iya. PSPS di peringkat ke-8 dari 10. 10 wilayah barat, peringkat ke-8 dengan nilai 9. Ya sebenarnya masih bisa fight lah kalau masih ini kan. Masih bisa lah. Kalau Vim kan maunya kan ke Liga Super League, lolos Super League toh. Maunya supporter kan begitu. Kalau kita sih optimal kalau nggak bisa sampai di ranking 1 ya ngerebut di ranking 2 itu kan. Karena jarak antara peringkat 2 dan ke 8 9 itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh kan poin itu. Peringkat 2 15 poinnya. Iya. Adiaksa. Gitu. Gitu ya. Oke, enggak ketika Aji datang ya kan. Tapi kan kekuatan itu masih kekuatan dari pelatih yang lama kan. Iya. Ya kan. Ya, ada yang dibicarakan Aji nggak mengenai kekuatan tim nih bahwa pemain kok seperti ini, kualitasnya segala macam atau gimana? Ya mau ini harus diterima Mas. Meskipun itu bukan seleranya Aji. Iya, bukan pilihannya beliau, tapi ya ini diramu sedemikian rupa lah. Karena ketika Kotaji masuk, ketika kita bicara kan sebenarnya kan ada seleranya Kotaji di situ kan. Ternyata PSPS itu begitu saya pelajari datanya, mayoritas pemainnya memang pemain-pemain muda. Dan ini yang coba dioptimalkan oleh Kotaji kan, bahwa dengan anak-anak pemain muda ini yang sebenarnya punya potensi, dan Kotaji kan track recordnya selama ini suka pemain muda, itu yang coba kita optimalkan. Karena ada misalnya Rafli Selang yang dari Maluku Utara itu kan muda tapi potensial, ada Nugroho Santoso yang dari Solo itu yang kemarin main di Jepara kan, di Persibo. Terus ada kayak back muda yang kita pinjam dari Persija Jakarta, si Zidane, itu ternyata mumpuni. Kiper-kipernya kan juga kiper yang usianya masih sangat muda kan Mas, 23, 22, 21 kan. Terus ada Andi Harjito, menurut saya salah satu ini sayap yang potensial gitu. Everett usia berapa? Di 24 mungkin Mas. Karena rata-rata di 25 ke bawah Mas. Yang senior hanya Hari Nur, Rio Saputro, Alvin, Irsan Lestaluhu yang kemarin juga di Maluku. Itu yang lainnya 25 tahun ke bawah. Itu. Oke, mendingan kita ngopi dulu, Vim. Kelihatannya kamu udah mulai haus nih. Iya, ngantuk ini. Iya. Siap. Langsung dari Pekanbaru kan? Iya. Pokoknya saya bilang nggak begitu mendarat langsung ke studio podcast saya bilang. Oke, ini kopi Wang Mas suka Surabaya iki. Surabaya iki kopi ini. Oh, istimewa ini. Istimewa Mas. Oke. Terus apa yang dirasakan, perubahan apa yang dirasakan di PSPS ketika seorang Aji Santoso masuk? Auranya berbeda Mas, semangatnya berbeda. Oke. Saya ngelihat waktu lawan Persikat Depok itu, saya kan
masuknya lucu Mas sebenarnya kan. Saya itu baru disahkan secara resmi di apa? Statusnya E-League gitu kan. PT Liga Indonesia Baru itu waktu di atas bis menuju ke Stadion Pakansari Mas. Jadi sekitar jam 12:30 kan pertandingan. Kita kan jalan sekitar jam 12 menuju ke Pekansari karena jalan dari Pancoran menuju Bogor kan. Jalan saya lihat, saya ini belum sah kan nih. Kan nggak bisa duduk di bench. Baru di atas bis di pintu tol Taman Mini kalau nggak salah. Saya lihat sah ini akhirnya. Itu dan waktu itu ya mereka masih ngerasa apa ya, masih down banget lah karena kehilangan semuanya itu. Meskipun saya di situ terus ada Kutipnu, ada asistennya, mereka masih berat kan. Dan di pertandingan lawan Persikat itu kan kebetulan ada insiden kan, insiden yang tidak kita inginkan. Kalau menurut saya sejatinya itu bukan pelanggaran kan, tapi dipandang berbeda. Terus itu jadi apa ya, berat banget juga sebagai bagi teman-teman pemain kan, karena setelah tim ini ditinggal oleh 3 legenda, manajer dan pelatihnya, tiba-tiba di pertandingan lawan Persikat ada insiden benturan itu membuat semakin tertekan. Dan saya merasakan pertandingan kandang pertama ketika kita balik PSPS lawan Sriwijaya itu, saya ngerasa mereka nggak lepas, meskipun di meeting ini siap udah lepas, itu rasanya tetap nggak lepas, masih berat lah buat mereka. Setelah menang itu terus kemudian Kotaji datang, itu suasana berbeda dan kita mencoba bicara dari hati ke hati kan, bicara satu sama lain, apa ada antusiasme yang berbeda di teman-teman pemain itu. Semakin antusias, apalagi kan beberapa pemain muda itu kan begitu Kotaji datang mereka diajak ngobrol satu persatu kan, yang muda-muda itu. Jadi total ada berapa pemain di PSPS sekarang? Ada 25. Terus rencana ke depan untuk bisa tampil sesuai dengan skemanya Aji Santoso, apa yang mau dilakukan? Kebetulan kan ada EPA kan Mas, Liga 2 sekarang kan. Sekarang beberapa pemain EPA sudah ikut bergabung latihan bersama tim senior. Kebetulan kemarin saya nyodorkan ke pelatih, di posisi ini kita punya EPA. Dan saya kemarin sempat lihat EPA-nya, pemainnya bagus-bagus kan, karena ada yang sebelumnya sudah main di Liga 3 gitu kan. Ada yang ini kita naikkan, nanti mungkin kita juga akan melakukan penambahan pemain kan, nyari yang senior di beberapa taman, di beberapa lini kan, di belakang dan tengah ya. Berarti akan ada bongkar-bongkaran nih? Enggak bongkar Mas, nambah kita kan. Malah nambah. Jadi berapa kuotanya? 35 kan? Kuotanya kan 35 kan. Iya. Tapi kan EPA itu kan enggak terhitung kan, karena mereka kayak yoyo kan, bisa naik turun kan. Iya. Enggak, maksudnya dari 25 itu sekarang berapa yang mau dilepas, berapa yang mau diambil? Iya, enggak ngelepas lah, nambah gitu. Oh gitu. Jadi yang kemarin-kemarin pilihannya Coach Ilham Ramadona itu masih dipertahankan? Masih ya. Itu kan mereka sebenarnya potensial. Oh gitu ya. Kita tambah kekuatan lah gitu kan. Tambah berarti tambah 10. Kalau mesti 25 tambah 10 lagi. Kan 35. Jangan banyak-banyak nambahnya ini kan. Budgetnya ngitungnya kan susah nanti. Lu kenapa nggak berani bongkar total sesuai dengan? Karena kita melihat ini apa potensial Mas. Dan itu juga juga dari Aji. Aji juga seperti itu sama. Maksudnya pikiran Aji sama pikirannya Vim sama. Iya, kita kemarin sempat ngobrol, sebenarnya potensial anak-anak muda ini kan. Itu tinggal kan nambah di beberapa sektor yang mungkin yang lebih senior, yang punya pengalaman gitu kan, biar ya di tim ada persaingan untuk semakin meningkat persaingannya, gairahnya untuk jadi di tim inti. Untuk juga positifnya kan tim nanti pasti ketika ada pemain-pemain yang mumpuni datang, yang mudah terangkat, timnya juga ikut terangkat gitu kan. Oke. Gitu. Jadi apa yang membuat PSPS
kemarin terseok-seok hingga terjadi pemecatan amuk supporter hingga jadi keluarnya tiga pelatih. Jadi apa menurut Vim yang membuat PSPS kok terseok-seok? Ini saya juga kurang tahu ini. Ya soalnya di awal pertandingan PSPS kan kalah besar sama Bekasi. Oh Itu iya, itu kalah besar pertama kali itu udah kalah besar. Makanya saya bilang loh, tim kok kalah besar padahal di situ kan pelatihnya qualified saya bilang. iya. Ya artinya menurut pandangan Vim mungkin dari Coach Aji apa kira-kira yang membuat PSS jalannya tersendat-sendat? Di mana letak kelemahannya? Susah ya ngomongnya ini kan. Karena menilai teman-teman yang kemarin bekerja berarti kan. Ya kalau intinya sih kita sebenarnya mereka potensi, cuma mungkin kemarin tekanannya besar Mas ya. Tekanannya besar terus mungkin ada komunikasi yang nggak lancar sehingga jadi tekanan itu tekanan yang begitu besar itu nggak bisa dilepaskan gitu kan. Bisa jadi karena pemain masih muda-muda, pertandingan pertama kalah besar, ya itu jadi beban. Iya, mungkin bisa jadi Iya, loh. Kalau bisa saya jadi. berpikir bisa jadi itu ya. Tapi ke bawah-bawah terus gitu kan sampai akhirnya di kandang pun jadi kalah. Kan itu yang buat supporter ngamuk kan karena di kandang kan kalah kan itu aja kan. Sebenarnya nggak kalah Mas, seri Mas waktu itu. Waktu lawan PSMS. Lawan PSMS sudah unggul 3-1 ya. Terus di menit-menit akhir itu terkejar menjadi 3-3 Iya. itu. Ya, tapi kan belum ada kemenangan sebelumnya. Iya, sebelum Diharapkan bisa menang, ternyata seri juga kan. seri juga. Itu aja yang bikin mereka ini Iya. kan. Itu ya. Ya mungkin ya akhirnya yang coba saya lakukan sama Coach Aji lakukan ya bangun komunikasi sebaik mungkin di internal itu, dan saya coba juga bangun komunikasi di eksternalnya kan dengan teman-teman supporter, dengan stakeholder yang lainnya. Apa sih kok begini gitu kan, coba memetakan yang jelas apapun kondisinya kan kita perkuat yang di internal ini, bahwa ya kita mencoba kenapa seperti ini, ada beban ya, komunikasi itu yang coba kita cairkan gitu. Kalaupun ada penambahan pemain, di sektor mana yang akan dimaksimalkan? Di semuanya Mas. Semua sektor? Iya. Tambahkan di stopper, di gelandang, di striker. Cuma kalau nyari striker ini agak susah kan. Ya memang Indonesia lagi krisis Krisis striker. Untungnya punya Harinur kan Mas. Iya. Yang pengalaman ada Ilham Fatoni yang anak Riau itu kan musim yang lalu kalau nggak salah dia salah satu pencetak gol pemain lokal dengan gol terbanyak lah di Liga 2. Nah, ini kita coba optimalkan mereka gitu kan. Bahwa kan kemarin dengan kualitasnya seperti itu kemarin bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Dan alhamdulillah kan Harinur, Ilham Fatoni sudah mencetak gol nih. Ya harapannya ini berlanjut terus kan, karena sudah menemukan sentuhannya untuk cetak gol gitu kan. Pemain asing gimana? Dipertahankan atau? Ya lihat nanti Mas. Enggak, maksud saya kualitas pemain asing yang sekarang menurut Vim dan Coach Aji gimana? Yang sekarang kualitas? Yang sekarang harus dipaksa untuk membantu tim ini, itu kan. Gitu ya. Berarti kemarin kurang paksaan ya. Iya. Cuma yang satu kan, yang stopper kan nggak bisa kita pakai kan. Iya. Karena sanksinya 9 kali ya. 9 kali. Jadi 1 kartu merah, kemarin dijatuhi hukuman 8 kali pertandingan kan. Sama Komdis yang kejadian Persikat. Jadi dia sampai awal putaran kedua tetap nggak bisa main itu. Ini kan baru 4 kali, masih ada 5 kali lagi. Itu. Jadi harus optimalkan, semuanya harus dioptimalkan itu. Berarti sejak dipegang Aji sudah berapa pertandingan ini? Aji Santoso 3 pertandingan. 3 pertandingan. Gimana animo supporter? Meningkat Mas. Gitu ya? Iya. Meningkat ya? Meningkat. Iyalah, karena komunikasi sudah berjalan ya. Iya. Ya karena itu yang penting itu kan, komunikasi sudah berjalan, jadi bisa saling paham lah, saling mengerti lah semuanya kan. Jadi kalau harapan bersama PSPS Pekanbaru ke depannya gimana, Vim? Kan kamu udah punya pengalaman bersama Deltras. Waktu itu di Deltras kan
kamu cerita tadi, saya sebenarnya asisten manajer, tapi tugas saya manajer di Deltras nih. Berarti sudah ada punya pengalaman lah, ya kan? Deltras itu pembantumu Mas. Nah, yang saya tanya sedikit nih, sebelum saya nanya soal PSPS Pekanbaru ke depan seperti apa, keinginan kamu, cita-cita kamu di PSPS Pekanbaru. Ketika kamu mendapat tawaran dari Pak Gede, harus pergi ke Sumatera dengan kondisi bahwa sebelumnya kondisinya tidak mengenakan, Ya. istri setuju? Awalnya berat bagi istri Istri. saya kan, ya karena tiba-tiba harus berpisah jauh. Terutama malah anakku yang paling kecil kan agak berat, tapi ya karena dunia saya di sepak bola kan Mas. Iya. Ya dijalani gitu. Dan saya jelaskan ini ke teman-teman supporter juga kan. Sebenarnya salah satu yang buat tantangan saya mau menerima tantangan ini kan, saya ingin mengembalikan gairah saya terhadap sepak bola gitu aja. Karena kemarin setelah dari Deltras saya hanya 2 jadi tahun. ya hampir 3 tahun kan Mas. Karena terakhir 2022 tragedi Kanjuruhan. Setelah tragedi Kanjuruhan itu kan sebenarnya tragedi Kanjuruhan itu kan berpengaruh terhadap ya hati dan pikiran kan. Wah, ada sepak bola di Indonesia meninggal sedemikian banyak itu kan berat kan Mas. Terus, dan itu nggak mood sebenarnya dengan sepak bola itu kan. Ya yang menolong kan sepak bola anak-anak kalau di jalanan nonton sepak bola. Kemarin begitu salah satu yang tertanam di diri saya bahwa begitu Pak Gede nawarin ini bahwa saya mencoba menemukan mengembalikan gairah saya terhadap sepak bola itu. Dan itu saya jelaskan sama teman-teman supporter bahwa yang pertama saya kejar sebenarnya untuk diri saya dan mengembalikan itu, dan semoga ada cintanya bersama PSPS Pekanbaru itu kan. Oke. Jadi harapan bersama PSPS Pekanbaru itu apa? Berprestasi bersama cinta. Ya menemukan cinta di sana dalam artian ya bisa benar-benar klik sama PSPS Pekanbaru, dan ya semoga ini Mas pengalaman kecelakaan bersama Deltras itu terulang. Kan bersama Deltras itu kan ini kan situasinya hampir sama sebenarnya. Meskipun berbeda tapi hampir sama. Deltras itu juga waktu itu kalau nggak salah Mas Liga 3 Jawa Timur musim 2021 itu masa pendaftaran pemain itu kurang dari 1 bulan. Tiba-tiba Pak Bupati terus Mas Amir Burhanuddin, Mas yo boleh di Deltras dilakoni gitu, dijalankan, kita jalankan gitu. Itu juga sama Mas, gak sampai 1 bulan itu pemain sudah nggak ada kan, udah di tim-tim manapun kan gak ada, terus baru seleksi pemain baru dapat seminggu Mas Amir jadi manajer PON Jatim kan, harus ke Papua. Ini tim ini kayak saya yang punya kan, jalankan, dan ya kita jalankan dan kecelakaan kan, alhamdulillah kecelakaan langsung lolos ke Liga 2. Nah, harapan saya ya semoga kecelakaan di Deltras itu tanda kutip terulang di PSPS Pekanbaru gitu kan. Tapi kan beda. PSPS Pekanbaru kamu datang dengan cinta toh. Ya. Berarti kan berharap bahwa cinta ini yang memberikan prestasi buat PSPS Pekanbaru, karena kamu kan kecintaan kamu terhadap sepak bola bangkit kembali kan itu. Asal jangan sampai cinta beda nih. Jangan sampai nanti kowe bojo neh nang kono kan sakit bojomu toh. Ya enggak lah Mas. Itu cinta sejati kalau gitu kan. Ya itu artinya itulah, berarti saya sangat mendukung dan mendoakan supaya apa yang menjadi harapan kawan saya ini, Fim bersama PSPS Pekanbaru bisa membawa PSPS Pekanbaru ke prestasi yang lebih baik dari tahun lalu ya. Tahun lalu semifinal, mungkin ini bisa sampai ke peringkat kedua, bisa lolos ke Super League lah. Soalnya yang kamu bawa adalah cinta itu. Kalau saya kalau sudah bicara cinta udah berat itu. Soalnya udah dalam itu kalau udah bicara cinta kan. Cinta itu kan banyak kan, ya komunikasi segala macam. Berarti kan memang harus tanam jiwa itu, perasaan itu kepada pemain, supporter dan manajemen. Ya, dengan begitu mungkin akan lebih sukses. Oke, terima kasih banyak ya Fim atas kehadirannya.
sangat senang saya mendengar cerita kamu, pengalaman kamu, perjalanan kamu sampai bisa ke PSPS Pekanbaru, punya pengalaman baru. Berarti CV-nya tambah lagi kan, manajer PSPS Pekanbaru, sebentar lagi manajer timnas kan. Amin. Jangan, itu cukup udah dikapling orang Jawa Timur yang lainnya itu kan. No comment kalau saya itu deh, no comment saya. Oke, terima kasih banyak. Oke, demikian sahabat bicara bola perbicaraan saya dengan Fim atau Miftah, kawan saya. Semoga apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita Fim bersama PS Pekanbaru terwujud. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Fim. Sama-sama Mas. Alhamdulillah ya Allah. Selamat sore.